Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fidmatan. Saya berasal dari Prodi Hukum dan saya berasal dari Provinsi Maluku. Terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dalam pertemuan 12 sebagaimana sudah dijelaskan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih, lanjut saja. Di sini di dalam catatan saya bahwa saya sudah menuliskan beberapa poin yang ingin saya presentasikan pada hasil presentasi saya nanti. Jadi di sini poin pertama adalah latar belakang yang ingin saya presentasikan, dan yang kedua adalah rumusan masalah, dan yang ketiga adalah tujuan, dan yang keempat adalah manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kita masuk dalam poin pertama, latar belakang, sebagaimana saya sudah mengambil beberapa buku untuk menjadi bahan referensi. Di antaranya adalah buku Bahasa Indonesia. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam buku ini bahwa judul saya yang dapat saya ambil pada makalah saya yaitu Bahasa Indonesia. Terima kasih. Jadi latar belakang saya yang ingin saya jelaskan adalah bahasa Indonesia itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia sebagaimana sudah menjadi salah satu adat istiadat atau biasanya disebut dengan kebiasaan. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan bahwa bahasa Indonesia ketika dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu ketika dilihat dari sejarah bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, sebagaimana dia sangat cepat berkembang. Dan itu menurut saya sangat penting bagi masyarakat Indonesia, karena ketika bahasa Indonesia dihilangkan dalam negara Indonesia, maka kemungkinan besar kita tidak bisa pungkiri untuk ke depan apakah negara Indonesia ini berjalan dengan stabil atau tidak. Dan ketika kita lihat bahwa di dalam latar belakang saya ini, sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting karena dia adalah alat komunikasi, alat interaksi dari satu pihak ke pihak yang lain. Bahwa itu menurut saya itu sangat penting ya. Jadi di sini saya ingin memberikan beberapa gambaran bahwa bahasa Indonesia ketika dilihat dalam masyarakat bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Jadi dia sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, dan masyarakat Indonesia mengembangkan dan membuat itu sebagai adat istiadat atau kebiasaan sebagaimana sudah ditentukan oleh para leluhur. Terima kasih. Dan kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama saya ambil yakni bagaimana konflik bahasa Indonesia di masyarakat. Jadi seperti kita lihat bahwa tidak ada konflik ya, malahan bahasa Indonesia itu sangat berkembang. Jadi dari perkembangannya itu bisa menjadi sebuah interaksi, alat interaksi atau komunikasi bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jadi menurut saya tidak ada konflik ya. Jadi kita masuk dalam poin yang kedua, yakni bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Jadi dampaknya terhadap masyarakat adalah masyarakat itu sangat mementingkan bahasa Indonesia. Jadi dampaknya adalah kepentingan bahasa Indonesia di dalam masyarakat Indonesia atau negara Indonesia itu sangat dibutuhkan. Jadi menjadi sebuah alat komunikasi itu sudah penting bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih. Jadi kita masuk dalam poin yang berikut, yaitu tujuan. Ketika kita lihat bahwa tujuan dari makalah ini adalah supaya kita mengetahui beberapa masalah yang ada di dalam masyarakat terkait dengan bahasa Indonesia ini. Karena belum tentu ketika kita menggunakan bahasa ini apakah disetujui dengan orang lain atau tidak. Karena bahasa yang ada di Indonesia itu sangat berbeda dari bahasa adat-adat atau bahasa daerah-daerah dari masing-masing penduduk. Jadi
untuk bahasa Indonesia ini sangat penting, sebagaimana sudah saya jelaskan dalam latar belakang tadi. Terima kasih. Jadi kita masuk dalam poin berikutnya, yaitu manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitiannya adalah kita sudah mengetahui berapa dampaknya dan konfliknya. Jadi ketika kita lihat dalam rumusan masalah, kita sudah tahu bahwa manfaatnya penelitian itu sangat penting. Jadi kita sudah bisa mengukur bahwa bahasa Indonesia itu bagaimana ketika ada di dalam masyarakat supaya menjadi alat komunikasi. Dan kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil pada presentasi saya kali ini, yaitu bahasa Indonesia adalah alat komunikasi bagi masyarakat Indonesia, sebagaimana sudah ditentukan oleh para leluhur kita bahwa bahasa Indonesia hanyalah satu-satunya alat komunikasi antara bangsa Indonesia, sebagaimana membudayakan bahasa Indonesia sebagai suatu adat istiadat atau biasanya disebut dengan budaya atau kebiasaan. Jadi dari situlah kita lihat bahwa bahasa Indonesia sangat berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Jadi dari situlah saya harap kepada semua bahwa kita harus mengembangkan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Hasil presentasi saya bahwa ketika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.